Selanjutnya, saya akan menjelaskan geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada konsepsi geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya yaitu Frederick Russell tahun 1844 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Gelling tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer tahun 1896 sampai 1946 menjadi geographical politik. Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya selalu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua, ada teori dan landasan geopolitik. Yang pertama itu menurut Frederick Russell yaitu dengan teori Lebensraum dan studi biogeografis tahun 1844 sampai 1904. Russell mengartikan Lebensraum sebagai sebuah latar area geografis yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sebuah spesies pada ukuran populasinya saat ini. Disinilah Russell menghubungkan antara ruang geografis atau Lebensraum dengan spesies yang hidup di dalam. Yang kedua itu ada menurut Rudolf Gelling dengan The States as Life Form tahun 1864 sampai 1922. Pokok-pokok teori Gelling dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Russell bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Pokok teori Gelling menyebutkan yang pertama, negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik atau politik memerintah. Selanjutnya, ada menurut Karl Haushofer dengan Pan-Region Theory tahun 1896 sampai 1946. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori jalan dan bersifat ekspansionis serta rasial. Bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer dikembangkan di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Inti dari teori Haushofer yaitu yang pertama, suatu bangsa dalam pertahanan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Dan yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang terakhir ini ada yang keempat, Sir Halford Mackinder tahun 1861 sampai 1947. Teori daerah jantung yaitu penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Barang siapa yang menguasai daerah jantung, yaitu Eropa Timur dan Rusia, maka ia dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Selanjutnya, ada paham geopolitik Indonesia. Pemahaman kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham peran dan damai serta kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini yaitu bahwa menurut paham Barat, laut itu berperan sebagai pemisah pulau. Sedangkan menurut paham Indonesia, laut adalah penghubung sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air. Dan yang terakhir adalah penerapan wawasan Nusantara. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini berkembang yaitu pengertian wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GHBN. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Saya Nurul Uswa akan melanjutkan presentasi. Hubungan kewenangan pusat dan daerah. Kewenangan pemerintahan dalam otonomi daerah, desentralisasi yang mengabaikan fakta objektif berupa arsitektur kekayaan dan keanekaragaman budaya lokal, pada dasarnya kurang mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya. Seiring dengan prinsip otonomi daerah, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan harus sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945, sehingga terjamin hubungan serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara daerah. Selanjutnya ada pembagian urusan pemerintah. Pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya ada hak dan kewajiban daerah dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hak otonom yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 21 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai hak yang pertama mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang kedua memilih pimpinan daerah, yang ketiga mengelola aparatur daerah, yang keempat mengelola kekayaan daerah, yang kelima memungut pajak daerah dan retribusi daerah, yang keenam mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, yang ketujuh mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, yang kedelapan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Adam Putri. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Faktor tersebut yaitu faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia yang telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman saat Indonesia dijajah bertahun-tahun lamanya. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya sikap teladan dan keinginan untuk bersatu. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakini Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. 4. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmeratan pembangunan. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semulanya terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang atau negara yang masih mencari jati dirinya. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia yang menyebabkan masyarakat Indonesia mengikuti tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia bertindak atau wewenang sendiri maupun berkelompok, sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pembakaran tempat ibadah, pertengkaran antar suku, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya integrasi terus dilakukan Indonesia agar Indonesia menjadi suatu kesatuan yang dimana disebutkan dalam semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Upaya mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasiannya tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai macam ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu, bagaimanakah prosesnya tersebut? Model awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai macam organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam negara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pluralitas masyarakat Indonesia dan potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas dengan pluralisme itu berbeda.
Keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kalau pluralitas adalah kondisi keberagaman, sedangkan pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk yang berkaitan dengan sistem politik dan sosialnya. Yang kedua itu ciri utama pluralisme, yaitu yang pertama selalu berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Yang kedua itu menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Yang ketiga menunjuknya adanya perasaan kepemilikan kebersamaan untuk kepentingan bersama dan diupayakan secara bersama. Faktor yang menyebabkan timbulnya pluralitas di Indonesia. Yang pertama itu keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau, letak komunitas penduduk yang berbeda yang menyebabkan lahirnya berbagai tradisi, bahasa, model interaksi, gaya hidup, dan lainnya. Yang kedua itu Kepulauan Indonesia yang terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik dan menjadikan wilayah ini terbuka untuk jalur perhubungan internasional. Hal ini berakibat pada masuknya pengaruh bangsa dan peradaban asing kepada penduduk Indonesia. Yang ketiga, faktor ekologi dan iklim yang berbeda-beda menjadi sebab timbulnya pluralitas regional di Indonesia. Selanjutnya, ada potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku dan keyakinan agama masing-masing yang dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia menjadi sebuah masyarakat negara Suparlan 1999. Sebagai sebuah masyarakat majemuk, Indonesia mempunyai potensi-potensi konflik yang tidak sedikit jumlahnya. Potensi-potensi konflik tersebut dapat terwujud sebagai konflik-konflik antar individu. Konflik-konflik antar individu dapat meledak menjadi konflik-konflik sosial yang terjadi sebagai konflik antar suku, bangsa, atau antara yang dikuasai dan yang berkuasa. Selanjutnya, konflik antara individu bisa mempunyai potensi untuk menjadi konflik sosial atau konflik antar suku bangsa. Pada waktu konflik tersebut dirasakan sebagai suatu perwujudan ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap lainnya. Ketidakadilan tersebut dirasakan sebagai ketidakadilan yang bukan hanya menimpa individu yang bersangkutan, melainkan menimpa suku bangsanya dan kepentingan-kepentingannya, atau jati diri, kehormatan, kerugian material, dan penderitaan atau ketidakpuasan secara umum karena ketidakadilan yang merata yang diderita oleh warga suku bangsa tersebut. Saya Aisyah Nuraini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Kelebihan sistem parlementer adalah 1. Dalam sistem parlementer, apabila ada ancaman dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif selalu menemukan jalan keluar, karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif. Yang kedua, sistem parlementer dipandang lebih fleksibel, karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif, maka eksekutif dapat terus bekerja. Namun, sebaliknya, apabila parlemen tidak memberikan dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang menuntut kepemimpinan baru. Yang terakhir ada sistem parlementer lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di parlemen. Selanjutnya ada kekurangan sistem parlementer. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan parlementer identik dengan instabilitas eksekutif karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif. Yang kedua, ada pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh partai politik. Yang terakhir ada tidak adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat membahayakan kebebasan individu. Selanjutnya tentang sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi 6, yaitu monarki, tirani,
demokrasi, oligarki, dan republik. Sedangkan C.F. Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan sebuah negara. Dan dalam arti sempit, beliau mengatakan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari bagian eksekutif. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun, yang berarti bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian negara persatuan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 3. Sistem konstitusional. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, sistem pemerintahan mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan dalam sistem presidensial. Selanjutnya ada hakikat otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keputusan politik pemerintah pusat untuk memberikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini berkecenderungan dimaknai sebagai penyerahan kedaulatan kepada pemerintah daerah untuk berbuat apa saja. Tujuan utama dari langkah penetapan kebijaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global, dan mengambil manfaat daripadanya. Desentralisasi merupakan simbol adanya trust dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Berlakunya Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan, maka kewenangan pemerintah pusat didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Dalam rangka otonomi daerah, diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dengan keleluasaan berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau birokrasi sebagai aktor dalam proses desentralisasi harus mampu dan pandai-pandai menjalankan fungsi utamanya, yaitu 1. Fungsi pengaturan atau regulation. Dalam hal ini, mengatur dan melindungi warga masyarakatnya agar senantiasa dalam keadaan tertib dan aman.
Dan yang kedua, fungsi pelayanan atau service, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 1. Pelayanan administratif seperti pengurusan KTP, IMB, akte kelahiran, dan lain-lain. Yang kedua, penyediaan infrastruktur seperti penyediaan prasarana jalan, penerangan, air bersih, dan lain-lain. Penyediaan kebutuhan dasar seperti sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Febriana Pramono akan melanjutkan presentasi. Latar belakang The Best Leader. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, membina, mengarahkan orang-orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan hal yang dipimpin, pemimpin juga memberi contoh atau panutan yang baik bagi yang dipimpin. Parpol cenderung menjadi komoditas bagi kepentingan pribadi elit penguasanya. Selain itu pula terdapat beberapa gejala. Pertama, terjadi gradasi perilaku kepemimpinan nasional yang ditandai dengan maraknya hujat, saling fitnah, provokasi, agitasi para pengikutnya. Pengingkaran kebenaran menjadi pengadu domba, menjadikan masa pengikutnya setia sampai mati tanpa kebenaran. Keadilan dan budaya pokok membalas lawan tanpa etika, menjadi pemimpin karismatik yang memiliki pengikut fanatik. Kedua, para pemimpin sebagian besar tidak mencegah pengikutnya melakukan pelanggaran konstitusi, norma agama, adat, sosial, etika, profesi. Ketiga, tidak peka atau sensitif terhadap masyarakat, bahwa rakyat memerlukan ketentraman, kenyamanan, dan keadilan, bukan wacana politik yang terus meruncing. Keempat, tidak melakukan pendidikan politik bagi para pengikutnya, dibuktikan dengan pemahaman yang sempit terhadap keputusan politik. Kelima, keteladanan berperilaku, ucapan, pernyataan, diplomasi, dan penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa yang kurang. Selanjutnya yaitu teori-teori The Best Leader. 1. Merasionalkan kepemimpinan Indonesia. Masa depan masyarakat membutuhkan tipe kepemimpinan baru, yaitu kepemimpinan dari lapisan generasi muda. 2. Seleksi kepemimpinan nasional masa depan. Pemimpin pemerintah masa depan adalah orang yang membuka kesempatan untuk bagi siapapun untuk muncul ke pentas nasional. 3. Kepemimpinan nasional demokratis idealnya harus muncul pemimpin yang muda dan berkualitas sebagaimana terdapat di negara-negara yang sudah maju, namun praktiknya sangat sulit diwujudkan. 4. Kepemimpinan nasional ideal masa depan. Kebutuhan pada tipe kepemimpinan tertentu berubah dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.